Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Salam Syahputra dengan NIM 21121847 ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yakni mengenai menyempurnakan proyek toko kita sebagai laporan pertanggungjawaban ujian tengah semester mata kuliah digital bisnis. Pada poin-poin ke-6 poin ini, yakni saya akan melakukan pengkodean pada admin panel, main, kategori, dan toko untuk controllernya. Nah, pada poin pertama, validasi dari sisi server code igniter pada form login admin. Pada form login admin, kita dapat ketahui tampilannya seperti ini. Nah, form login admin. Admin, kemudian masuk ke login. Kemudian di sini admin. Untuk membuat validasi dari sisi server CI pada form login admin, langkah yang saya lakukan pertama adalah yakni memanggil library dari form validation. Nah, setelah saya memanggil library-nya, saya mulai membuat form validasinya kepada aksi dari login ini. Login form action-nya menggunakan admin panel, kemudian bernamakan function login dengan metode post. Dan kita perlu ketahui juga untuk inputannya ada dua, yaitu bernamakan username dengan N yang besar dan password. Nah, untuk membuat form validasinya, yang diperlukan adalah menambahkan fungsi validation kemudian mengatur rules-nya. Saya menggunakan function set rules. Sebetulnya ada banyak selain set rules. Hanya saja saya menggunakan set rules. Di sini saya menggunakan set rules untuk form validasinya, yakni dengan this form validation set rules. Dan ini username adalah nama dari inputan kolom user nama. Dan juga password di sini juga password. Kemudian di baris kedua di array ke-1 atau array kedua itu adalah pesannya. Pesan apa? Password. Nah, di sini required. Required adalah pesan defaultnya. Jika jadi misal username tidak kita inputkan, maka username is required. Nah, hanya saja saya mengubah default nilainya pesan ini dengan mengubahnya menggunakan array required sama dengan s%. S% merupakan sebuah kata kunci untuk memanggil pesan sebelum required ini, yaitu username. Jadi semisal s% tidak boleh kosong, artinya username tidak boleh kosong. S% di password ini artinya password tidak boleh kosong. Nah, untuk berjalannya bagaimana dapat berjalannya suatu form validation. Nah, di sini saya menggunakan pengkondisian menggunakan percabangan if. Ini this form validation dijalankan fungsinya. Kemudian nilainya setelah dijalankan adalah false, maka dia otomatis akan redirect kembali view admin login. Nah, admin login kan. Kemudian kita kan nggak tahu bagaimana apa yang diketahui dari form login itu. Misal kita tidak menginputkan, kita input aja. Nah, kita kan nggak memasukkan apa-apa. Di sini terdapat username tidak boleh kosong. Ini adalah pesan yang saya atur tadi. Nah, bagaimana saya menambahkan username tidak boleh kosong? Saya menambahkan pada form loginnya menggunakan text span login.php. Nah, ini terdapat span class tag danger, kemudian form error, kita panggil function form error dengan apa? Dengan ID, ya ini tadi ID rulesnya, username. Ini untuk input type di kolom username. Kemudian ini untuk form errornya untuk kolom password. Maka jika kita hanya mengisi salah satu, misal admin tanpa menggunakan password tidak boleh kosong.
Kemudian jika kita mengisikan password saja tanpa mengisikan username, maka username tidak boleh kosong. Namun jika kita melakukan inputnya dengan benar, maka kita akan dibawa masuk agak loading lemot. Nah, jika kita benar, maka kita akan dibawa ke dashboardnya. Nah, ini untuk validasi dari sisi server untuk form login admin. Pada poin kedua, validasi dari sisi server code Igniter pada modul kelola kategori. Kita ketahui dan saya memutuskan untuk melakukan validasi dari sisi server pada form kategori itu ada mempunyai form add dan form edit. Nah, di form add kita akan mengulas dulu pada form add. Form add menggunakan aksinya adalah kategori.save. Kategori function save. Function kategori. Nah, yang saya lakukan sama seperti tadi, memanggil library form validation. Kemudian pada form add itu kan menggunakan function save. Nah, di sini kita mulai melakukan rules untuk form validasinya. Yang pertama itu set rules, nama cut. Nama cut adalah ID dari formnya. Itu nama cut ini tadi kita samakan sebagai nama set rulesnya. Kemudian pesannya nama kategori. Kemudian pesan requirednya kita ubah menjadi %s tidak boleh kosong. Artinya nama kategori tidak boleh kosong. Bagaimana ini dapat bekerja? Nah, di sini dijelaskan terdapat percabangan if dengan kondisi if this form validation rules, artinya jika form validasi ini dijalankan kondisinya salah atau false, maka dia akan langsung menampilkan load view admin sama seperti form add. Nah, ini tadi form add kategori. Misal kita tambah, kita tidak mengisikan apa-apa, langsung kita input. Nama kategori tidak boleh kosong, sesuai dengan yang kita atur. Nama kategori %s mau digantikan oleh %ini tadi tidak boleh kosong. Artinya nilainya apa? Ini terpenuhi, false. Nah, false. Namun jika nilainya true, artinya form reset rulesnya benar-benar tidak dijalankan, artinya di sini kita mengisikan misal perabotan, kita submit, ya otomatis datanya akan bertambah. Itulah yang dinamakan form validation pada form add, dimana kita menampilkan pesannya sama seperti tadi, kita span kelas text form, kita memanggil form error, kemudian memanggil ID dari set rulesnya tadi sendiri. Nah, untuk form editnya sama, metode actionnya menggunakan edit kategori.edit. Artinya di sini dari mana tampilnya kita dapat, jika kita klik akan melakukan function get by ID. Misal kita mau edit alat tulis, edit, maka kita akan bawa ke get by ID-nya tadi, edit. Nah, saya melakukan form validation dengan menyeting rules-nya, yaitu nama cut, karena inputan form edit di awalnya adalah nama kategori, nama cut, kemudian nilainya adalah required tidak boleh kosong sama seperti yang add. Nah, kondisinya sama seperti yang add tadi. Jika form validation dijalankan kondisinya false, saya akan melakukan di sini terdapat inputan ID agar session kliknya tadi tetap disimpan pada variabel SID ini tadi. Nah, kemudian otomatis menggunakan sdata.
as data kategori bit ID, ID card raw object, kemudian menampilkan kembali ke tampilan itu. Misal, ini saya hapus, tidak saya masukkan lagi untuk mengganti. Nah, dia akan menampilkan pesan nama kategori tidak boleh kosong. Begitulah. Karena saya menampilkan form error, nama cut, nama rules-nya tadi itu sendiri dari form validation. Namun, jika dalam kondisinya benar atau true, maka data akan disimpan. Misal, saya ganti fashion. Nah, dia akan berganti. Nah, itulah yang dinamakan validasi dari modul kelola kategori. Kemudian, enkripsi password pada modul login admin dan member. Pada enkripsi password admin dahulu. Kemudian viewsnya login. Aksi yang dijalankan dalam login untuk password verify-nya, password enkripsinya, saya menggunakan enkripsi password hash atau password verify. Nah, tadi kita ambil kesimpulan di mana inputan data kita itu kita benar-benar memiliki akses untuk masuk. Misal admin, kita sudah tahu 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah tahu passwordnya. Nah, hal yang akan dilakukan yaitu password tadi mengambil variabel kita, bikin variabel password, username dan password, dan masing-masing diisikan dari inputan POS dari form loginnya, password. Nah, kemudian meload model, kita buka model adminnya, load model admin, kemudian kita melakukan pengecekan dahulu terdapat username. Nah, as admin kita bikin variabel baru. Apa saja isinya? Isinya adalah merupakan hasil dari pengoperasian fungsi dari model admin get by ID, di mana get by ID itu melakukan pengecekan pada tabel admin sama dengan array username. Di sini koma saya artikan sebagai sama dengan kondisi tabel admin, di mana where kondisi array username. Username adalah nama dari database-nya. Username ini. Nah, kemudian apakah sama dengan inputan variabel username? Variabel username itu isinya adalah inputan dari kolom username tadi. Nah, kita cek menggunakan function get by ID. Jika hasilnya sama, maka dia disimpan. Nah, melalui kondisi percabangan seperti ini, if admin datanya 6 row terdapat itu dari database-nya, kan kondisinya lebih dari 0, artinya terdapat data itu pada database, maka variabel admin nilainya akan berubah. Admin nilainya adalah seluruh data pada username yang misal kita inputkan admin, maka kata kuncinya admin, aksesnya admin. Admin ini berisikan user nama admin. Nah, row array berarti di array ke 1 secara indeks adalah 1. Kemudian dicek passwordnya. Kita sudah benar, pengecekan username-nya sudah benar ada admin. Kemudian dicek dulu passwordnya. Setelah pengecekan username berhasil, kita cek dulu passwordnya apakah ada. Nah, menggunakan password verify. Password verify. Bedanya jika kita menggunakan login enkripsi plain text biasa daripada password hash, di sini kan dapat kita amati bagian kolom password merupakan kode dari tipe teks plain hash, password hash. Jika menggunakan plain text, kita dapat menginputkan sesuai hati kita dan dapat kita lihat datanya nanti. Semisal admin passwordnya 12345, ya dia tetap passwordnya 12345, dan itu sangat rentan untuk dilakukan pembobolan secara keamanan. Nah, kemudian untuk password verify-nya
kita cek passwordnya. Apakah inputan password tadi hasilnya sama dengan data admin? Admin kan bernilai kata kunci username kan mewakili seluruh data. Misal admin, kata kunci admin, dia mewakili seluruh data, misal bisa ID admin, username, password. Nah, seluruh kan ada 3 data di admin tuh. Array ID, terus nama dan password. Kita cek apakah password nilainya itu ada pada password di database ini. Ya, jika ada, maka kita akan membuat sesi set username sama dengan admin username. Maka adminnya login. Nah, kita untuk mengecek itu login gimana? Misal saya sudah memasukkan passwordnya dengan benar. Nah, ini langsung menjadi admin. Nah, dia otomatis berganti loginnya adalah admin kondisinya. Dan di redirect. Jika passwordnya salah, set flash data, dia akan tidak bisa masuk ke dashboard. Atau ketika username-nya salah dari awal tadi, dia tidak akan ada dicek, tidak akan lanjut sampai pengecekan password gitu. Nah, bedanya password verify dengan ini dapat kita ketahui di database ini, kan nilainya password value-nya dapat kita ketahui value-nya sangat banyak. Ini. Namun kita cukup hanya perlu misal admin. Kita memasang passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita singin. Dan berhasil ternyata. Dan kita tidak perlu memasukkan password sepanjang ini. Nah, karena itu merupakan teks berbasis password hash. Dan jika untuk memasukkan 1, 2, 3, 4, 5 kan tipenya plain text. Nah, itu. Dan untuk enkripsi pada login pada modul member atau login member, saya melakukan misal login data member. Kita mengecek dahulu ya, apakah di sini terdapat status aktif dan tidak aktif. Misal saya menggunakan yang tidak aktif nanti. Nah, untuk member loginnya terdapat di main. Kemudian menggunakan form login di home. Bagian home. Login. Dapat kita ketahui form actionnya menggunakan aksi login, kemudian input type-nya menggunakan name, username, dan password. Metodenya post. Nah, untuk login, form validation-nya sudah kita seperti demikian tuh. Misal, saya menggunakan enkripsi pada login member. Nah, kita ambil form validation kita ambil kesimpulan semua rules-nya telah dijalankan dan ini langsung pengambilan nilai pada. Kita bikin variabel username dan password, kemudian kita ambil inputan pada form login member ini dengan name, username, dan password. Kemudian kita meload model, kemudian member sama dengan this madmin get by ID. Get by ID di sini, get where tabel sama dengan ID. Nah, kita cek dahulu apakah di tabel member terdapat array tipe data array yaitu pada index username nilainya sama dengan inputan username. Jika sama maka nilainya 6 row lebih besar dari 0. Nah, jadi nilai di sini dia memiliki kendali penuh. Misal saya menggunakan lams. Lams kata kunci itu sangat memenuhi. Dia mewakili semua data yang ada di indeks tabel member. Nah, kita cek ternyata ada as member mewakili seluruh data yang ada pada tabel member pada kolom
pengecekan username tadi. Nah, kita cek lagi passwordnya. Setelah kita cek username-nya ada dan kita melakukan pengecekan password. Pengecekan password, password verified. Dicek inputan password apakah sama dengan data member di passwordnya. Data member itu kan mewakili seluruh data misal saya menggunakan LAM, seluruh data di sini, password meliputi password, ID konsumen, nama konsumen, alamat, ID kota, dan email. Nah, setelah itu saya membuat percabangan lagi. If member status sama dengan Y, maka dia dapat login. Sessionnya akan dibuat user data login true. Session set user data member ID. Member nilainya ID konsumen. Ini adalah nama user datanya dan ini adalah nama dari session set ini tadi. Ini member. Ini adalah nama session. Nah, dan ini adalah juga nama session, loginnya ada bersifat kondisi true. Dan member ID nilainya adalah ID konsumen pada tabel database tabel member, dan member username adalah kolom username tadi pada database member. Kemudian akan dibawa ke home. Nah, misal saya menginputkan data yang tidak aktif, apakah dapat login walaupun datanya benar? Tidak, akun sedang dinonaktifkan. Hal ini karena statusnya tidak aktif dan tidak memenuhi member ini tadi. Nah, namun beda lagi apabila dengan saya memasukkan akun yang aktif, Andi S1, dan passwordnya juga benar. Nah, demikian. Kita salah ya. Andi S1, Andi 1, 2, 3, 4. Oh, ini saya lupa passwordnya. Saya menggunakan Raska saja. Nah, ini datanya benar, dalam kondisi benar. Dia akan masuk ke home, halaman tadi di direct. Namun jika salah, maka sessionnya ini untuk pengkondisian tadi status aktif atau tidaknya. Dan ini jika passwordnya salah. Dan ini untuk jika pada sesi awal pengecekan username tidak tersedia. Nah, bedanya menggunakan password sama seperti tadi, yakni value dari password di database ini merupakan nilai yang tidak beraturan, merupakan nilai password hash, bukan lagi plain text, yang mana plain text ini bisa kita atur sendiri seperti Andi S1, Andi S1, maka dia tetap Andi S1, tidak akan berubah jadi seperti ini. Nah, seperti ini Andi 1, 2, 3, 4, 5. Ini merupakan inputan yang coba saya insert dari dalam tabelnya. Beda lagi ketika saya, misal ini saya delete dulu. Saya mendaftar lagi pada ini. Saya register Andi, password 1, 2, 3, 4, 5, masukkan Andi Salam, Jember, Andi Gmail. Kita submit. Kita lihat apakah passwordnya beraturan atau secara plain text. Tidak. Nah, dia akan bertypekan password hash. Ini merupakan enkripsi dari password agar tidak terjadi pencurian data secara mudah. Itu pada poin ketiga, enkripsi. Kemudian terdapat fitur ganti password pada admin pada poin keempat. Nah, untuk saya melakukan poin keempat ini, untuk melakukan ganti admin, ganti password, saya akan mengaturnya pada admin panel. Kemudian kita buka halaman admin dan view ganti password. Ganti password menggunakan form kelasnya, menggunakan action admin panel aksi update password.
aksi update password. Nah, ini kita akan melakukan pensesian. Misal saya login sebagai admin. Di sini saya login jangan admin, kita menggunakan Andi. Nah, di sini akan login sebagai Andi. Kita ganti passwordnya. Misal, ini saya menggunakan validasi dari sisi server lagi. Nah, dia tidak, jika tidak diisi, maka dia akan dibawa otomatis keluar. Nah, oh tadi mohon maaf itu karena adminnya saya isi kosong 0, maka hasilnya adalah ini tidak dapat terdefinisi. Jadi kita menggunakan akun yang lain, kita coba ganti passwordnya 12345. Kita akan login sebagai Raska di sini dan kita ganti password. Nah, misal kita ganti Raska 12345. Nah, untuk sesinya kan di sini update password. Kita ambil inputan dengan nama, di sini terdapat dari kolom inputnya, type inputnya itu name-nya password. Nah, input username merupakan sesi user data sessionnya pada sistem loginnya tadi. Nah, ini sessionnya, set user data username. Ini adalah nama sessionnya. Nah, di sini username adalah nilai inputan dari session ketika login tadi, dan passwordnya adalah inputan kita tadi. Nah, new password hash, kita menggunakan password hash untuk merubah jadi dari plain text menjadi ke password hash type, bukan lagi plain text. Maka akan melakukan update. Di sini terdapat madmin update. Update merupakan tabel where primary key sama dengan ID, kemudian lakukan update table data. Nah, di sini terdapat datanya apa? Datanya merupakan array password new hash. Berarti saat passwordnya diganti, melakukan input itu tadi. Input type passwordnya itu tadi lewat ganti password ini. Nah, akan disimpan ke as password sama dengan password default tuh, dijadikan ke enkripsi password type hashnya. Jadi tidak lagi menjadi plain text, adalah new password hash. Dan username tetap sama. Kemudian diredirect ke halaman login. Misal Raska 12345, kita submit. Dan kita login menggunakan Raska. Raska 12345. Nah, sudah. Kita dapat login lagi dengan Raska dengan password yang baru. Pada poin kelima, validasi dari sisi server code igniter pada kelola modul kelola toko. Nah, kelola toko terdapat di member, login member. Andi S1 sama dengan 12345. Nah, kita akan dibawa login. Kita masuk ke modul kelola tokonya. Nah, di sini saya melakukan validasi dari sisi server, tambah toko, dan edit. Dari tambah tokonya dahulu. Jika saya masuk validasi servernya nanti, demikian nah, nih. Nah, pada main aksi toko tambah terdapat aksi save, di mana this
form validation set rules. Ini adalah nama rulesnya, diambil, saya samakan dengan form tambah. Nah, saya namakan dengan nama name, nama toko. Kemudian di sini juga ada deskripsi, dan untuk logonya saya menggunakan kelas ini, required versi kelasnya ini. Nah, misal saya masukkan gambar saja. Ada user hanya memasukkan gambarnya. Jika kita submit, dia otomatis akan memvalidasi lagi, nama toko tidak boleh kosong. Kemudian deskripsikan tokomu jangan sampai kosong. Nah, ini dari mana nilainya? Dari saya menyeting rules-nya tadi. Pada form validation set rules, nama toko required, pesannya saya ubah %s adalah nama toko ini, pesan kedua. Kemudian tidak boleh kosong, artinya nama toko tidak boleh kosong. Kemudian deskripsi %s, deskripsikan tokomu jangan sampai kosong. Nah, itu udah. Di mana ini akan dijalankan? Nah, jika form validation-nya dijalankan dan nilainya adalah false, ini akan dijalankan form validation ini tadi, view-nya. Nah, form view. Kemudian saya mengatur di sini, saya tambahkan form memanggil span class text danger form error. Nah, ini nama rules-nya, nama toko, saya span. Dan bila saya hanya mengisi nama toko, misal toko Andi. Misal saya masukkan logo. Nah, dia tidak mau karena ini masih kosong deskripsinya. Karena saya juga melakukan form error di sini. Akan tampil pesannya. Namun, jika form validation tadi tidak terkondisi ini atau true, maka dia akan melakukan input. Jika datanya semua diisikan, toko bangunan Andi kita isikan, maka ini toko bangunan kita isikan, dia akan berhasil ditambahkan dengan di nomor 3 toko bangunan, ini toko bangunan sesuai ini, diinputkan data filenya. Nah, ini yang dinamakan validasi dari sisi server menggunakan form validation dengan function set rules. Kemudian validasi dari sisi server editnya. Nah, ini edit. Semisal saya hapus total. Saya juga hapus total. Update. Dia tidak mau nama kosong. Nah, dari mana? Nah, ini dari saya mengatur form dari validasi lagi, set rules-nya, nama set rules, nama validasinya, nama rules-nya, kemudian pesannya, kemudian sistem default-nya untuk message-nya, apa terjadi kondisi apa, entah itu dibutuhkan atau memang datanya dibutuhkan. Nah, di sini saya ubah pesan require-nya menjadi %s, artinya pesan sebelum required ini di indeks. Kalau secara indeks adalah 1, namun jika penomoran agar mudah pada indeks kedua. Itu saya ubah nama toko tidak boleh kosong, deskripsi berikan deskripsi %s adalah berikan deskripsi tokomu. Bagaimana form validation ini dapat berjalan? Jika kita membuat percobaan ini, jika this form validation dijalankan dan ini semua terpenuhi dan saya belum mengisi false, ID toko ini yang merupakan inputan post ID toko. Ketika kita mengklik tadi get by ID-nya di pada indeksnya. Nah, ini jika saya klik kan editnya pada function edit tadi akan mengambil inputan kliknya itu tadi. Nah, saya post sebagai ID toko. Kemudian akan menampilkan data lagi ID tokonya, view seperti edit ini tadi. Nah, dia akan dibawa ke situ tadi. Artinya, ketika kondisi ini tidak terpenuhi, misal nama tokonya sudah, semuanya sudah saya isi. Nama tokonya tidak saya isi, deskripsi sudah ada.
Dia tidak mau karena tadi nama toko saya masih kosong. Nah, namun jika else terkecuali ID toko pos ini tadi inputnya, nama toko saya inputkan, sudah saya inputkan semua, misal sudah saya inputkan nama toko TB Andi Jaya. Nah, semua sudah saya inputkan, saya update. Ini. Nah, ini sudah berubah nanti. Tadi error. Oh, saya belum memasukkan gambarnya. Nah, ini akan berubah ke TB. Nah, ini ya update-nya. Datanya semua akan dimasukkan sesuai dan di sini untuk upload filenya melakukan model admin update tabel toko sama dengan inputnya data update. Di mana data update ini mana yang diupdate? Kita ambil primary key-nya di ID toko sama dengan ID saat kita ngeklik tadi menggunakan indeks ini, toko edit. Nah, kemudian di redirect ke indeks atau toko. Nah, ini. Tuh, itu untuk validasi dari sisi server code CI pada modul kelola toko. Kemudian edit profil member pada poin ke-6. Pada poin ke-6 untuk edit profil member, misal saya klik profil di sini, dia akan menampilkan profil kita sesuai kita yang ada pada dalam database. Misal, biar gampang, saya juga buka di sini. Nah, ini kan datanya. Di sini terdapat Andi S1, Andi Silam Saputra, Yogyakarta, andi@gmail.com 08786 untuk misal saya ingin ubah Andi saja, garis bawah S1 nya saya hapus dan menjadikan Andi saja. Namanya biar gampang, Andi Salam S. Dan ini supaya terlihat dominan perbedaannya. Nah, untuk profil update kita membukanya pada modul main. Modul main di sini terdapat edit profile. Nah, modul profile itu akan menampilkan edit profile views-nya. Edit profile di dalam form edit profile atau halaman edit profile menggunakan aksi update profile. Dan dalam inputan formnya dia punya nama, username, nama konsumen, alamat, email, dan telepon. TLPN. Pada update profile, function update profile tadi sebagai aksi dari form edit profile. Nah, di sini SID merupakan session di mana member ID. Nah, dari mana kita dapatkan ini? Nah, kembali lagi ketika kita login tadi, aksi login dijalankan tadi, dan semuanya bernilai setelah melewati tahap verify password, username, kemudian password benar, dan status aktif juga iya, yes, y. Maka kan akan terjadi pembuatan session di sini. Pembuatan session set user data dengan nama member. Ini adalah nama sessionnya. Nilainya sama dengan member. Member tadi kita ketahui sebagai kata kunci. Username misal adalah Andi S1. Maka Andi S1 adalah kata kunci dari seluruh data di kolom di tabel member dengan kata kunci Andi S1. Jadi meliputi seluruh ID konsumen, username, password, TLPN, nama, dan kota. Nah, member ID, namun hanya member ID merupakan inputan dari isian dari ID konsumen saja. Jadi dapat kita ketahui ID konsumen Andi S1 adalah 4. Jadi ID Andi S1 adalah nilainya 4 untuk sessionnya tadi, member ID-nya. ID-nya adalah 4. Nah, sdata merupakan array. Nah, di bagian sini ini merupakan nama database.
nama database yang berada di MariaDB ini. ID konsumen, username, password, nama konsumen, alamat, ID kota, email. Nah, ini semua di bagian database. Namun, jika ini merupakan inputan dari form edit profile, di mana edit profile ada menggunakan aksi dari update profile. Dengan di dalam input type-nya, mereka menggunakan name yang berbeda-beda. Di username menggunakan inputan name-nya username, nama konsumen, alamat, email, dan TLPN. Nah, semua akan dimasukkan sesuai dengan indeksnya masing-masing. Username, postnya diambil dari username, nama konsumen postnya diambil dari nama konsumen, alamat juga diambil dari alamat, email juga diambil dari email, TLPN juga diambil dari TLPN. Setelah semua data dimasukkan ke dalam variabel sData ini sebagai array, maka this admin dijalankan fungsi update tabel member. Kita ketahui di sini fungsi update merupakan tabel data dengan parameter tabel, sData, PK, dan ID. Nah, untuk menjalankannya apa saja query-nya? Where PK sama dengan SID. Update tabel sData. Nah, dapat kita simpulkan jika demikian tabel member. Tabel yang akan kita ubah datanya adalah tabel member. Sama dengan sData. Ini nanti tabel member isinya ya sData ini nanti variabel sData. Nah, namun kita akan melakukan pengecekan dulu SID sesuai prosedur where-nya tadi. Where ID konsumen. ID konsumen itu tadi kan merupakan nama kolom di tabel member. Nama ID konsumen sesuai dengan SID. SID adalah sesi. Sesi ketika kita login yang kita namai dengan sessionnya adalah member ID. Sama dengan ID konsumen. Nah, maka akan dijalankan tabel member sama dengan sData. Seluruh data ini yang diinputkan akan dimasukkan ke sData. Nah, kemudian set session user data, flash data, success data berhasil diupdate, kemudian dikembalikan ke home. Misal ini kan tadi saya sudah melakukan perubahan. Saya submit. Apakah datanya berubah? Datanya berubah. Yang tadi Andi S1 menjadi Andi Salam S, kemudian alamatnya berubah menjadi Jember. Dapat dilihat perubahannya? Nah, demikianlah poin-poin dari pengujian penyempurnaan proyek toko kita, mata kuliah digital bisnis. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.